Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini adalah video tentang bagaimana kita mengelola tabel atribut. Seperti yang kita ketahui, setiap peta bisa memiliki keterangan, atau dalam hal ini kita kasih dengan istilah atribut atau data yang menyertai dari peta itu. Sebagai contoh, misal di sini untuk materi kali ini insya Allah saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pengenalan data atribut sendiri kayak apa. Kemudian kita bisa menseleksi lokasi berdasarkan atributnya. Bisa juga sebaliknya, dari lokasi kita bisa melihat atribut mana yang aktif. Kemudian kita melanjutkan dengan fungsi selected by expression atau dengan ekspresinya. Kemudian dilanjutkan dengan ubah data atribut, dan yang terakhir adalah hitung luas. Langsung saja teman-teman kita praktekkan biar tidak terlalu lama juga. Di sini misal kita memiliki data provinsi daerah istimewa Yogyakarta di masing-masing kecamatan seprovinsi. Kalau untuk membuka data atribut sebagai review saja, caranya adalah bisa dengan kita klik kanan, kemudian kita klik open atribut tabel, bisa juga dengan kita pilih dulu, jangan lupa kata samping campuran DIY, kemudian kita klik open atribut tabel. Nah, simpel untuk membuka atribut tabelnya. Nah, sekarang supaya teman-teman lebih paham, misal saya bagi layar ini menjadi 2 bagian seperti ini. Misal saya misal kalian mau mengklik suatu daerah, kemudian mau mengetahui itu sebenarnya daerah mana sih itu, maka caranya silakan klik dulu select feature by area, kemudian kita pilih yang select feature. Nah, misal kita milih yang atas ini, kita klik aja, maka otomatis kita lihat ada nggak yang warna biru. Oh, ada. Ternyata yang warna kuning ini menyatakan Kabupaten Sleman, Kecamatan Pakem, nilainya adalah 34. Contoh lagi, misal kita geser yang ini. Oh, dia Kabupaten Sleman, Kecamatan juga Sleman, dengan nilainya 29, dan seterusnya. Kalau misal kalian mau memilih lokasi yang lebih dari satu atau not only once, kalau misalnya berdekatan, itu mudah, tinggal kita drag saja. Nah, maka otomatis dia akan memilih 2 lokasi. Yang pertama adalah Kecamatan Pakem, yang kedua adalah Cangkringan. Kalau lokasinya berjejeran, maka menjadi pertanyaan, kalau misal saya mau memilih daerah yang satu di ujung sini, satu di ujung sini, apakah harus drag? Kalau drag, otomatis yang lainnya akan terkena semua. Oleh karena itu, kita bisa mengantisipasinya dengan cara klik yang ini dulu, Pakem ini, kemudian mana yang mau kita pilih, misal ini ya, ujung sini. Caranya adalah tekan CTRL, kemudian kita klik. Nah, otomatis 2 daerah itu akan terkena. Pak, misal mau 3, tinggal tekan CTRL lagi, klik lagi. Nah, misal nanti ada 3 daerah. Nah, itu adalah pengenalan awal untuk data atribut. Jadi apa yang kita klik di sini pasti akan menunjukkan aktifnya dia tuh daerah mana toh di bagian tabel atribut itu sendiri. Kalau misal di tabel atribut ini itu kan bagian bawah itu kita bisa mensortir apa yang mau ditampilkan. Defaultnya itu adalah show all feature, maknanya adalah semua ditampilkan, baik yang dipilih ataupun yang tidak dipilih. Kalau misal teman-teman hanya mau menampilkan yang dipilih saja, jadi nanti yang ini kayak misal Kecamatan Kretek, Semin, dan lain sebagainya nggak muncul atau tidak ditampilkan dulu karena bukan yang kita pilih, maka caranya adalah kita sortir, kita filter, cukup pilih yang show selected feature. Nah, maka otomatis hanya daerah yang terpilih saja yang akan muncul. Itu adalah pengenalan bagaimana memilih objek dan kaitannya dengan data
Tidak hanya dari objek itu, tapi misal suatu saat, saya kembalikan lagi dulu, misal suatu saat kalian diminta tolong tunjukkan semua daerah yang ada di Kabupaten Sleman misal, maka caranya adalah kita bisa mencari satu-satu dulu. Sleman 1, mana lagi, cari lagi Sleman dengan jangan lupa Ctrl. Itu bisa, tapi akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, kita ada alternatif lain dengan cara menggunakan fungsi select by expression yang ini teman-teman. Select feature using an expression. Nah, ini saya nonaktifkan dulu semuanya biar teman-teman bisa mengikuti. Oke, kita klik ini. Nah, maka akan muncul select by expression. Di sini teman-teman, silakan teman ketikkan saja. Misal tadi yang mau kita pilih adalah Kabupaten Sleman, maka caranya adalah kita ketikkan kabupaten. Nah, tulisan kabupaten ini sesuai dengan nama headernya. Oke, saya ulangi lagi. Kalau di sini tulisannya kabupaten 2, kabupaten terus ada angka 2-nya, maka di sini juga tulisnya kabupaten ada angka 2-nya. Kemudian misal yang hanya mau kita tulis hanya Kabupaten Sleman, maka kita akan sama dengan Sleman. Kan Kabupaten Sleman. Kemudian kalau kita select feature, maka dia akan muncul semua daerah yang kabupatennya adalah Sleman. Kalau misal kita mau pindah Kulon Progo, maka kita Kulon Progo, kita select feature, maka dia yang akan ditampilkan hanya Kabupaten Kulon Progo. Nah teman-teman, itu adalah bagaimana memilih objek ataupun di beta kita dengan menggunakan select by expression. Nah sekarang misal nih kalian mau menambahkan kolom atau field lagi, kemudian kalian mau mengisinya. Caranya adalah kita aktifkan dulu toggle editingnya. Kemudian ini biar nggak bingung, kita nonaktifkan dulu aja toggle editing. Kemudian kita add field, misal provinsi. Kemudian karena provinsi dia adalah teks. Kemudian panjangnya misal 15, maka akan muncul satu kolom dengan provinsi tapi nilainya masih 0 semua. Untuk mengisi ini kita bisa dengan cara manual satu-satu nih, misal provinsi DIY, kemudian bawahnya lagi DIY, itu bisa, tapi akan memakan waktu yang cukup lama. Kita bisa menggunakan alternatif yang lain, yaitu dengan menggunakan Open Calculator. Caranya adalah kita klik di sini Open File Calculator. Kemudian kan kita sudah ada tabelnya nih. Kita hanya mau mengisinya sama seperti materi sebelumnya. Kita pilihnya yang Update Existing Field. Kemudian kita pilih provinsi. Nah, jadi otomatis nanti isian yang mau kita isi itu adalah di kolom provinsi. Misal kita isikan dengan nama DIY, maka otomatis semua isian untuk yang ada di file di kolom provinsi itu nanti akan muncul terisi dengan kata DIY. Kita oke aja. Nah otomatis DIY semua. Nah itu adalah bagaimana membuat satu file dan mengisinya secara sekaligus. Nah di samping bisa mengisi sekaligus, kita juga bisa menggunakan berbagai operator. Salah satunya adalah menghitung luas. Untuk menghitung luas caranya adalah sama, kita menggunakan file kalkulator. Kemudian kita create a new file. Kita kasih nama adalah luas. Nah, jadi kalau misalnya kita create new field berarti semua kolomnya nggak ada, nanti
akan menambah 1 itu kolomnya. Misal luasnya itu desimal, pokoknya 7 deh. Kita pilih yang, karena dia mau memilih luas, kita pilih yang geometri yang area. Nah, otomatis akan muncul output previewnya seperti ini. Kalau kita klik OK, maka dia menambah 1 kolom namanya luas biar lebih jelas. Misal defaultnya adalah meter persegi, jadi tanpa teman-teman nambahin meter persegi pun sebenarnya luasnya itu menyatakan meter persegi. Misal ada angkanya 100, maka maknanya adalah 100 meter persegi itu. Kita klik OK. Nah, teman-teman akan muncul luas dalam satuan meter persegi. Kalau misal teman-teman mau menambahkan 1 kolom lagi luas tapi dalam satuan hektar, nah kita harus pahami dulu bahwasanya 1 hektar itu setara dengan 10.000 meter persegi. Maka untuk menambahkan tersebut sama seperti sebelumnya, kita klik Open Fill Calculator. Di Open Fill Calculator kita pilih lagi Create New Field, sehingga nanti setelah kita running maka dia akan menambah 1 kolom lagi. Misal di sini luas tapi satuannya hektar, luas dalam kurung hektar. Kemudian jenisnya itu adalah decimal number, misalnya presisinya 7, outputnya 10. Nah, tadi kan saya mengatakan bahwasanya 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Maka 1 meter persegi itu adalah 1/10.000 hektar. Maka kalau demikian, untuk menghitungnya kita masukkan nama kolomnya tadi luas meter persegi. Kalau teman-teman mau masih bingung, boleh diketik langsung di sini, boleh ketik di sini. Boleh juga kita pilih Fill and Values, kita klik aja 2 kali. Nah, itulah luas. Dan nanti kolom luas meter persegi 1 hektar kan sama dengan 10.000 meter persegi. Maka kalau dari meter persegi berarti dibagi 10.000. Nah, kelihatan bawahnya. Kita OK, akan muncul luas dalam satuan hektar. Oke, teman-teman, sampai saat ini adalah bagaimana mengelola tabel atribut. Kemudian untuk setelah ini kita menggunakan conditional. Misal gini, dari nilai ini kita bagi. Kalau misalnya dia nilainya itu lebih dari 30, maka dia kategorinya A. Kemudian kalau nilainya lebih dari 10, jadi 11 sampai 30, maka dia kategorinya B. Tapi jika kurang dari atau sama dengan 10, maka kategorinya A. Misal di sini adalah tingkat kemiskinan lah, biar kayak gitu. Maka caranya adalah kita klik Open Fill Calculator. Kemudian misal ini kan kita belum buat kolomnya, maka yang kita centang adalah Create New Field. Kemudian outputnya, karena kita mau buat kategori, misalnya kategori. Tadi kan saya mengatakan jika nilai ini lebih dari atau sama dengan 30, maka dia adalah C. Tapi jika nilainya itu lebih dari atau sama dengan 10, maka dia kategorinya adalah B. Selain itu misalnya adalah A. Maka kita gunakan kondisional. Kita gunakan case. Ingat, case di sini adalah case when condition then result n. Maka teman bisa manualnya aja, case when, dan objeknya adalah nilai lebih dari sama dengan 30, maka dia akan masuk kategori C. Kemudian jika nilainya itu adalah lebih dari atau sama dengan 10, berarti kalau demikian kan ini 10 sampai 29, maka kategorinya adalah B.
Selain itu,